Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat Islam iman, yang memberikan kita nikmat untuk mengerti tentang Nabi Muhammad, mengerti tentang syariatnya Nabi Muhammad, mengerti tentang akhlaknya Nabi Muhammad, mengerti tentang aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita untuk disampaikan kepada umatnya sebagai bentuk rahmatnya Allah taala kepada kita, sebagai bentuk perhatiannya Allah taala kepada kita, sebagai bentuk pesan-pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Allah taala ingin kita semuanya selamat, Allah taala ingin kita semuanya masuk ke dalam surganya. Allah taala sangat-sangat menginginkan kita ini menjadi hamba-hamba yang mulia di dunia, mulia di akhirat. Dan sesungguhnya kemuliaan yang ada pada diri kita ini gak akan bisa, kemuliaan yang ada pada diri manusia ini gak bisa didapatkan kecuali dengan Islam dan juga iman. Islam dan juga iman. Sayyidina Umar mengatakan sesungguhnya kita ini punya a'azzallahu bil Islam. Kita ini manusia dimuliakan sama Allah Ta'ala dengan Islam. Faman ibtagha izzan, barang siapa yang nyari kemuliaan selain di dalam kemuliaan Islam, maka dia akan dihinakan sama Allah Ta'ala. Orang yang menganggap kemuliaan itu di dalam harta, dihinakan sama Allah. Orang kalau menganggap kemuliaan itu di dalam tampilan fisik, dihinakan sama Allah. Orang kalau menganggap kemuliaan itu di dalam pangkat, di dalam popularitas, di dalam pengaruhnya kepada manusia dan lain sebagainya, tinggal tunggu waktunya aja. Tinggal tunggu waktunya aja, dia akan dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita pengen nyari kemuliaan hakiki, kemuliaan hakikat yang karenanya Allah taala memuliakan para nabi-nabinya dan juga rasul-rasulnya, maka enggak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan Islam. Dan memperbaiki Islam, nambahi Islam, nambahi iman. Di dalam hal inilah kita akan dimuliakan semulia-mulianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun profesinya orang Islam, apapun profesinya orang Islam, kita mulia. Apapun keadaannya orang Islam, kita mulia. Bagaimanapun ekonomi kita, pangkat kita di antara manusia, anggapan kita di antara manusia, selama Islam dan iman itu nancep di dalam diri kita, kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin dijaga sama Allah. Kemuliaan kita ini dijaga, kemuliaannya anak cucu kita dijaga, kemuliaannya keluarga kita dijaga. Semuanya semoga masuk di dalam golongan orang-orang yang difahamkan tentang agama, sehingga mereka tahu persis gimana cara memuliakan dirinya masing-masing. Kemuliaan kita ketika kita nggak bermaksiat, kemuliaan kita ketika kita nggak berpikiran kotor, kemuliaan kita ketika kita tidak ngomong kotor, kemuliaan kita ketika kita ini melakukan apa yang kita lakukan ini dengan aturannya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Sulamut Taufiq ila an qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin wa mahabbatullah wa mahabbatu kalami wa rasuli was sahabah wal al wal ansar was salihin. Kalau di dalam bukunya jenengan kayaknya mayoritas bukunya sudah hilang ini. Kalau saya sudah meh protol ini. Semoga sebelum protol KB wes katam gitu kan. Jadi kalau di dalam bukunya jenengan di sini tulisannya wal ansar was salihin. Wal ansar was salihin. Saya lihat terjemahannya juga sama. Cinta sama sahabatnya Nabi, cinta sama keluarganya Nabi, cinta sama
Kalau orang Ansor disebutkan wong Muhajirin yo meri, Bu. Jadi kalau Muhajirin sama Ansor ini gandeng. Orang-orang yang hijrah bersama dengan Nabi dan orang-orang yang nyambut Nabi Muhammad di Madinah ini selalu bergandengan, selalu bersama-sama. Jadi alhamdulillah kalau saya lihat sih yang benar sudah pasti yang di dalam kitab kuning. Wal Ansar wal Muhajirin. Tapi ini pun juga enggak salah. Tapi kalau jenengan mohon ditambahin aja. Tulisannya wal Ansar wal Muhajirin wassalihin. Orang Ansar, orang Muhajir dan juga orang soleh. Sebagaimana yang kita tahu, salah satu kelompok manusia, selain para nabinya Allah, selain para rasulnya Allah. Kalau para nabi, para rasul sudah pasti mereka ini maksum, terjaga dari dosa, nggak mungkin melakukan kesalahan, nggak mungkin melakukan kesalahan, nggak mungkin melakukan kemaksiatan. Kalaupun misalkan ada kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan, maka mereka sudah diampuni sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memang menginginkan mereka untuk melakukan kesalahan tersebut karena sebagai bentuk pembelajaran kepada umat. Jadi pembelajaran untuk kita. Gimana caranya kita ini memperlakukan sebuah dosa? Gimana caranya kita ini memperlakukan sebuah kesalahan? Nabi Allah Adam, menyesalnya karena melakukan salah satu hal yang membuat Allah Ta'ala murka sehingga beliau diturunkan ke dalam diturunkan dari surga, akhirnya tinggal di dunia. Maka beliau ini selama ratusan tahun nggak berhenti menangis. Selama ratusan tahun nggak berhenti menangis. Bahkan dikatakan Nabi Allah Adam, setelah diturunkan beliau hampir nggak pernah ngangkat kepalanya ini ke atas langit. Nggak pernah ngangkat kepalanya ini ke atas langit karena malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang pernah beliau lakukan. Jadi bukan maksiatnya Bu yang kita lihat, karena semua orang bersalah. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Semua orang mesti punya dosa. Semua orang pasti punya kesalahan. Semua orang pasti pernah tergelincir. Dan itu memang sunnahnya Allah Ta'ala. Itu memang sesuatu yang Allah Ta'ala pengen manusia ini kadang-kadang benar, kadang-kadang salah, kadang-kadang lurus, kadang-kadang tergelincir. Maka keadaannya manusia ini memang seperti itu. Tapi yang perlu kita perhatikan setelah kita berdosa ini, setelah kita berdosa, maka at-tawwabun wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang bersalah itu ya kembali sama Allah. Bukan malah lari dari Allah, bukan malah putus asa dari rahmatnya Allah, bukannya kabur dari Allah Ta'ala, bukannya menjauh dari Allah Ta'ala, tapi kita kembali dan kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang diinginkan sama Allah. Kita contoh para nabi-nabinya Allah Ta'ala ketika mereka bertaubat. Kita belajar dari manusia-manusia yang bersalah, yang setelah itu menyesal dan setelah itu mereka menjadi hamba yang lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu poinnya di situ. Poinnya adalah di taubatnya ini tadi. Karena kalau ngomongin tentang dosa, semua orang berdosa, semua orang memiliki kesalahan, semua orang pernah bersalah. Entah itu kepada Allah ataupun kepada manusia, semuanya pernah bersalah. Maka yang perlu kita lakukan adalah selalu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Makanya salah satu ayat taubat Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi jami'an. Tubu ilallahi jami'an. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian semuanya kepada Allah. Jadi taubat ini memang amalia hati yang memang harus selalu dan selalu kita lakukan, mau kita merasa berdosa ataupun enggak merasa berdosa. Kita anggap diri kita ini melakukan sebuah kesalahan yang nyata, atau kita enggak merasa melakukan sebuah kesalahan yang nyata, tapi taubat itu menjadi jalan hidupnya orang-orang baik. Nabi Muhammad setiap harinya enggak pernah lepas dari 100 kali istighfar, 100 kali taubat kepada Allah Ta'ala, 100 kali minta ampun sama Allah. Padahal gak pernah berdosa, Bu. Nabi Muhammad itu gak pernah berdosa, sama sekali nol. Kalau ada manusia
penanaman akidah yang Nabi Muhammad tanamkan kepada para sahabatnya. Nggak ada kesalahan di dalam hal tersebut. Kalau Nabi Isa juga nggak pernah berdosa, Bu. Secara nafsiyah, secara dirinya sendiri, beliau nggak pernah melakukan kesalahan. Tapi salah satu hal yang ditunjukkan sama Allah Ta'ala, manusia sebersih Isa sekalipun, manusia sebersih Nabi Allah Isa sekalipun masih tetap dimintai pertanggungjawaban atas efek dari dakwah yang beliau lakukan. Wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apa benar kamu pernah ngomong kepada umatmu untuk sembahlah aku dan ibuku? Sebagaimana mayoritas orang Nasrani melakukan hal tersebut. Orang Nasrani ini nganggap Nabi Isa ini Tuhan, nganggap Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa ini sebagai Tuhan. Wahai Isa, apa benar kamu melakukan hal yang semacam ini? Maka kalimat pertama yang keluar dari lisannya Nabi Allah Isa, Subhanaka ya Rabb. Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Saya enggak pernah ngomong kepada mereka kecuali sesuai apa yang Engkau perintahkan. Ani ibudullaha rabbi wa rabbikum. Wa rabbukum. Untuk sembahlah aku, untuk sembahlah Allah sebagai Tuhanku dan juga Tuhannya kalian semuanya. Jadi Nabi Isa ini di dalam dakwahnya pun sudah benar, tapi ternyata umatnya yang bersalah, umatnya yang nyeleweng, umatnya yang tersesat, umatnya yang ganti-ganti kitabnya Allah Ta'ala. Itu pun Nabi Isa masih dimintai pertanggungjawaban atas hal tersebut. Itu yang bikin Nabi Isa pun ketika ditanya, ya Isa, wahai Isa, anta ruhullah, engkau adalah ruhnya Allah, engkau adalah kalimatnya Allah Ta'ala, yang kalimatnya Allah yang diletakkan di dalam rahim mulia dari rahimnya Sayyidah Maryam. Selamatkan kami ketika orang di padang mahsyar minta tolong sama Nabi Isa. Maka Nabi Isa mengatakan, innallaha ghadabal yaum bi ghadabin lam yaghdab qablahu wa la ba'dahu mithlah. Hari ini Allah Ta'ala lagi marah luar biasa. Lagi marah luar biasa. Telah melakukan yang mana Allah Ta'ala enggak pernah marah semacam hari ini sebelumnya ataupun juga setelahnya. Walam yadhkur dzamban, dan beliau enggak menyebutkan satu dosa pun. Kalau Nabi Allah Nuh nyesel atas ucapannya kepada umatnya, yang doakan kebinasaan untuk seluruh umatnya. Kalau Nabi Allah Ibrahim nyesel atas beberapa kalimat-kalimat kebohongan yang pernah terlontar dari lisannya. Kalau Nabi Allah Musa, Nabi Allah Musa menyesal, takut, istilahnya menyebutkan satu dosa karena beliau ini pernah bunuh satu orang sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi. Jadi sebelum beliau diangkat jadi nabi itu beliau pernah bunuh satu orang. Itu yang bikin nabi-nabi ini menganggap nafsi. Aku sendiri kepikiran sama dosaku. Aku sendiri nanti ngadepin Allah Ta'ala ini gimana? Ditanya sama Allah Ta'ala ini bagaimana? Kalau Nabi Isa lam yadhkur dzamban. Beliau enggak menyebutkan satu dosa pun, tapi itu pun masih ketakutan luar biasa. Yang mampu keluar dari lisannya halumma ilayya, ha analaha, reneo, aku sendiri. Syafaat itu aku yang punya, syafaat itu aku yang genggam. Meskipun Allah Ta'ala marah semarah-marahnya hari ini, tapi aku masih pantas untuk datang kepada Allah Ta'ala, minta agar manusia ini dipindahkan haliyahnya minal mahsyar, dari mahsyar ini ke tempat yang lainnya. Itu cuma Nabi Muhammad SAW. Jadi semua yang para nabi, para rasulnya Allah itu orang-orang yang maksum semuanya. Tapi ada juga manusia-manusia selain nabi, selain rasul yang juga perlu masuk di dalam listnya kita, yang perlu masuk di dalam keyakinannya kita bahwasanya mereka ini orang-orang mulia. Mereka ini orang-orang mulia. Siapa itu? As-sahabat wal-al, sahabatnya Nabi, keluarganya Nabi, utamanya yang masuk di dalam golongan al-muhajirina wal-ansar, orang-orang yang hijrah bersama Nabi, dan juga orang-orang yang menolong
Madinah tersebut. Ini dua golongan yang perlu kita yakini bahwasanya mereka ini orang-orang mulia. Oke, mereka ini orang-orang mulia. Kalau orang-orang soleh terserah jenengan. Oke, orang-orang soleh itu kita nggak punya kewajiban untuk kenal sama mereka semuanya, nggak harus. Ziarah ke tempatnya mereka semuanya nggak harus. Jenengan nggak dosa, nggak pernah ziarah ampel nggak dosa, Bu. Nggak pernah ziarah wali songo nggak dosa, nggak dosa. Nggak pernah ziarah ke misalkan ke Hadramut, ke Tarim, ke tempat yang dikatakan seluruh yang dikuburkan di situ itu semuanya adalah orang-orang baik, nggak dosa jenengan. Jadi nggak ada dosa bagi kita kalau misalkan kita ini nggak kenal sama semua orang soleh, tapi harus punya kenalan orang-orang soleh. Jadi nggak harus kenal sama semua orang soleh, nggak harus, tapi harus punya teman-teman soleh, harus punya orang-orang soleh yang kita kenali untuk kita jadikan sandaran kebaikan di setiap zaman. Di setiap zaman. Ad-dunya la yakhlu minas sholihin. Katanya para ulama, dunia ini nggak akan pernah kosong dari golongannya orang soleh, itu nggak pernah kosong. Ad-dunya la yakhlu minas sholihin. Dunia ini nggak pernah kosong dari orang soleh. Ketika kita dipertemukan sama orang-orang baik, ketika kita dikumpulkan sama orang-orang baik, itu kemuliaan untuk kita. Kemuliaan untuk kita. Karena mereka ini adalah orang-orang yang bisa kita jadikan contoh nyata, bisa kita lihat di zaman ini. Orang-orang saleh itu bisa kita lihat, bisa kita tiru, bisa kita ambil akhlak dan juga kemuliaan yang ada pada diri mereka, dan itu nampak nyata. Kalau kita diceritain tentang Nabi Muhammad, kita kan nggak bisa melihat langsung nabinya. Kalau kita diceritain tentang sahabatnya Nabi yang hidup bersama dengan Nabi, kita nggak bisa nirukan langsung dari mereka. Nggak hidup bersama dengan mereka ini, nggak hidup kita. Sama para keluarganya Nabi pun, yang sezaman dengan Nabi Muhammad, kita juga nggak bisa nirukan itu. Yang setelahnya juga nggak bisa, yang setelahnya lagi juga nggak bisa, yang setelahnya lagi juga nggak bisa. Baru terpaut 1400 tahun kemudian, kita ini hidup. Maka gimana caranya biar kita ini juga tetap punya sambungan sama orang-orang yang nyambung sama Nabi Muhammad? Deketi orang-orang soleh, deketi orang-orang baik, dan orang-orang baik, orang baik yang paling bisa kita pegangi adalah para penyambung lisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz-ustadznya jenengan, kiai-kiainya jenengan, orang-orang soleh ini, orang-orang yang punya ilmu, yang punya keilmuan yang mumpuni, yang punya keilmuan yang mumpuni, dan mereka berusaha untuk mengamalkan dari keilmuan-keilmuan tersebut. Dekati orang-orang yang semacam ini, jenengan akan ikut termuliakan, jenengan akan ikut, mendapatkan kebaikan yang ada pada diri orang-orang tersebut. Makanya orang soleh itu, kita butuh sama orang soleh, kita butuh sama orang baik. Dan kalau kita lihat setiap tempat itu dibagi sama Allah Ta'ala, Bu. Bagian kene enek wong soleh, di bagian sini ada orang baiknya, di bagian sini ada orang baiknya. Sebagaimana Allah Ta'ala membagikan rahmatnya ini merata ke seluruh alam, maka Allah Ta'ala untuk menjaga rahmatnya Allah Ta'ala ini, salah satunya adalah di setiap tempat itu dimunculkan orang-orang baik. Setiap tempat itu mesti orang baik, ada mesti orang baiknya. Gak mungkin kabeh sak kampung ahli maksiat itu, gak mungkin. Mesti ada orang baiknya, itu mesti ada. Sebagaimana kalau jenengan lihat sekarang, di negeri kita ditebarkan masjid itu nggak mek Darussalam tok, Bu, gitu. Ada Al-Munawwar, ada Al-Muslimun, ada Masjid Mubarak, ada masjid ini. Kenapa kok di semua tempat ada masjid? Itu menunjukkan kalau di setiap tempat-tempat tersebut ada orang-orang yang perhatian sama agama, ada orang-orang yang ngopeni agama, ada orang-orang yang salat berjamaah di tempat tersebut, ada orang-orang yang nyari ridhonya Allah Ta'ala dengan bermarkaskan di tempat-tempat tersebut. Pondok-pondok pesantren disebar sama Allah Ta'ala, orang-orang baik disebar sama Allah Ta'ala, orang-orang dermawan disebar sama Allah Ta'ala. Jangan misalkan gak hidup
atau pindah ke Jakarta, di tempat-tempat tersebut jangan akan ketemu juga tempat-tempat semacam ini. Oke, ketemu. Tinggal hati kita ini karep apa enggak? Oke, tinggal diri kita ini mau enggak gabung di dalam golongan orang-orang yang semacam itu. Ini orang soleh. Oke, kita butuh kenal sama mereka, tapi nggak wajib kenal sama semuanya. Oke, yang wajib orang soleh, yang wajib kita kenal semuanya. Oke, ya nggak harus mendetail, tapi kita harus punya keyakinan bahwasanya mereka ini orang-orang mulia, yaitu adalah sahabat-sahabatnya Nabi, keluarganya Nabi, orang muhajir, orang ansor, orang muhajir dan juga orang ansor. Ini sudah dipastikan tentang kemuliaan mereka. Sahabatnya Nabi, kenapa kok kita harus memuliakan mereka? Cukup bu, cukup alasan kita untuk memuliakan mereka ini, mereka annahum naqalulanal ayah. Mereka ini menjadi perantara ayat-ayatnya Allah Ta'ala sehingga sampai ke kita, menjadi perantaranya Allah Ta'ala untuk menceritakan tentang sejarah hidup dan juga biografinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup bagi kita punya alasan mereka memindahkan akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa memahami tentang perkara-perkara tersebut. Bukan cuman pakai tulisan, tapi mereka canangkan itu semuanya di dalam keseharian hidup mereka. Mereka jadi orang-orang yang sukses di dalam akhlaknya, di dalam imannya, di dalam Islamnya, di dalam ibadahnya, sehingga ditirukan sama orang-orang setelahnya, sehingga akhlak itu nyampe kepada kita sampai sekarang ini. Sholat, tentang perkara sholat, kita cukup melihat, oh bapakku sholat ini, aku sholat kayak gitu, kakekku sholat, seaman itu, syariat ini bahkan sampai seaman itu di dalam kita memahaminya itu segampang itu. Gara adalah, oh bapakku ini, ibuku ini, oh keluargaku seperti ini di dalam sholatnya, ya aku sholat, sehingga kita mulai dari kecil diajarkan untuk sholat 5 waktu. Puasa Ramadan, gak perlu nanya siapa-siapa. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, se-Indonesia orang muslimnya semuanya melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Gak perlu nyari-nyari kita. Kabeh wong poso, ya aku poso. Aku juga berpuasa dan lain sebagainya. Umroh, haji, zakat, sedekah dan lain sebagainya. Itu semuanya berkatnya siapa? Berkatnya, perhatiannya para sahabat, orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi di dalam memindahkan apa yang harus mereka berikan kepada orang-orang setelahnya dari warisannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. As-sahabat, jangan dengar cerita apapun tentang sahabat, nggak boleh suudon sama mereka, Bahkan mereka yang masuk di dalam lingkup zaman-zaman fitnah, biasanya yang banyak kelompok-kelompok menganggap kesesatan sahabat-sahabat tersebut adalah Muawiyah misalkan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini, orang soleh, orang baik, salah satu sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika beliau hidup di zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika Amirul Mukmininnya ini adalah Sayyidina Ali, beliau sempat melakukan perlawanan kepada Sayyidina Ali yang akhirnya terjadilah sebuah peperangan yang sangat besar. Perang yang sangat besar. Karena menurut Muawiyah ini zamannya Sayyidina Ali ini kan berarti setelah zamannya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini kan dieksekusi, Bu. Beliau ini kan meninggalnya dibunuh dalam keadaan duduk ngaji baca Al-Qur'an. Puasa hari itu. Bahkan di hari itu dikatakan beliau sempat cerita sama istrinya, wahai istriku, aku tadi itu mimpi ketemu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Ketemu Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar dan juga Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, ya Utsman, al-futuru indana ya Utsman. Wahai Utsman, nanti buka puasanya bareng-bareng kita. Wahai Utsman, nanti buka puasanya bareng-bareng kita. Maka katanya Sayyidina Utsman, kayaknya hari ini datang ajalku. Kayaknya hari ini aku akan meninggal
dunia. Maka beliau siap-siap, beliau siap-siap pakai celana, takut kalau misalkan nanti ketika dibunuh ini ada auratnya yang tersingkap. Setelah itu beliau duduk seharian, beliau puasa hari itu, maka karena memang beliau sawam, orang yang banyak sekali berpuasa, beliau puasa, beliau berpuasa. Setelah itu menghabiskan waktunya ini untuk ngaji. Jadi mushaf itu di depannya, Bu. Masih lembaran-lembaran zaman itu belum dijadikan buku, jadi masih lembaran-lembaran. Beliau menghabiskan waktunya cuma untuk ngaji, ngaji. Nanti datang waktu sholat ngaji lagi, datang waktu sholat ngaji lagi, terus seperti itu. Dan ternyata benar rumahnya Sayyidina Utsman ini sudah dikepung sama orang-orang yang istilahnya nggak pro sama beliau, yang nggak mendukung politiknya Sayyidina Utsman. Ini sudah ngepung rumahnya Sayyidina Utsman dari segala sisi. Akhirnya dikepung, dan yang ngepung ini tadi akhirnya berhasil masuk ke rumahnya Sayyidina Utsman, dan beliau akhirnya dibunuh di rumahnya sendiri di depan mushafnya. Nah, maka Muawiyah bin Abi Sufyan ini termasuk orang-orang yang menuntut Sayyidina Ali untuk cepat-cepat mengeksekusi para pembunuhnya Sayyidina Utsman. Sedangkan Sayyidina Ali memilih untuk nata politik karena ini kocar-kacir semua urusannya. Beliau memilih untuk nangani perkara-perkara yang lainnya. Bukannya nggak mau dieksekusi ini orang-orang yang bunuh Sayyidina Utsman, tapi ditunda dulu. Nah, Muawiyah ini nggak sabar dan menganggap kalau dirinya ini benar, akhirnya ngelawan politiknya Sayyidina Ali. Ini namanya zaman fitnah, Bu. Yang terjadi di zaman itu rawan sekali bikin orang ini. Jangan kalau belajar sejarah tentang zaman-zaman ini, zamannya Sayyidina Utsman, mulai zamannya Sayyidina Utsman, setelah itu Sayyidina Ali, dan selanjutnya, maka ini rawan sekali bikin akidah kita ini melenceng. Bikin akidah kita ini, kenapa kok sahabat ini begini? Kenapa kok Sayyidah Aisyah begini? Kenapa kok Muawiyah begini, dan lain sebagainya. Nah, maka ini yang harus kita hindari. Yang harus kita yakini, bahwasanya semua sahabatnya Nabi itu orang mulia. Apapun keadaannya, mereka mungkin bersalah, tapi kemuliaan mereka sebagai sahabatnya Nabi ini tetap harus diperhitungkan. Nah, kita belajarnya lewat siapa? Lewat orang-orang lurus dengan manhaj lurus, dengan akidah lurus yang hidup setelah zaman-zaman tersebut. Setelah zaman-zaman tersebut. Semisal siapa? Semisal Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina namanya Ali, julukannya Zainal Abidin. Julukannya adalah perhiasannya orang-orang ahli ibadah. Setiap malamnya beliau minimal sholat itu 1000 rakaat. Ketika beliau meninggal, di pundaknya sebelah kanan ini ada cekungan yang cukup dalam. Ketika ditanya kepada pembantu-pembantunya, kenapa kok seperti ini? Kenapa kok pundaknya Sayyidina Ali ini kok seperti ini? Maka pembantu-pembantunya bilang karena Sayyidina Ali Zainal Abidin ini setiap malam keliling bawa tepung-tepung untuk dibagikan kepada tetangga-tetangganya dan orang-orang miskin yang ada di sekitarannya. Jadi nggak ada orang miskin di sekitarnya Sayyidina Ali itu kecuali ditanggung nafkahnya oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Jadi rutin beliau keliling dan dibawa sendiri. Ketika pembantunya ini nanya, wahai Imam Ali, wahai Ali Zainal Abidin, biar kita aja yang bagikan. Ini tepung-tepung ini pokoknya harus dipek-peki, nanti kita aja yang bagikan. Maka beliau mengatakan, apakah kalian juga mau bersedia untuk mikul dosa-dosaku di hadapan Allah Ta'ala di hari kiamat nanti? Maka mereka mengatakan nggak bisa. Kalau dosanya mau dewe-dewe. Kalau gitu biarkan pundakku sendiri yang ngangkut kebaikanku, karena sebagaimana aku harus nanggung dosa-dosaku sendiri, biarkan aku sendiri yang nanggung kebaikan-kebaikan yang aku lakukan. Ini Ali Zainal Abidin. Dikatakan ketika beliau ini satu-satunya orang yang selamat dari perang Karbala. Perang Karbala itu peperangan di mana Yazid bin Muawiyah, jadi anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan ini membantai seluruh keluarganya Nabi Muhammad SAW. Gak ada satupun dari anak cucunya Nabi kecuali dibunuh.
Bayangkan, yang lakinya, yang perempuannya semuanya dibunuh. Yang tersisa cuma Sayyidina Ali Zainal Abidin. Yang tersisa cuma Sayyidina Ali Zainal Abidin dan beberapa anak-anak dari keluarganya Sayyidina Hasan. Yang karena memang nggak ikut hadir di Karbala tersebut. Jadi mereka justru malah selamat. Jadi anak cucunya Sayyidina Hasan. Ini yang tersisa dari cucunya Sayyidina Husain ini cuma Ali Zainal Abidin. Itu pun sudah mau dibunuh, Bu. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini sudah mau dibunuh. Waktu itu beliau masih kecil. Lagi sakit parah sekali. Ketika pembunuhnya ini mau ngayunkan pedangnya ke Sayyidina Ali, katanya anak ini loh lagi sakit. Kelihatannya umurnya juga enggak panjang. Sintanya ya, biar mati dewi. Biar dia itu mati sendiri. Akhirnya enggak dibunuh. Dan justru malah beliau ini selamat. Yang akhirnya menurunkan anak cucu sekian banyak sampai zaman sekarang ini. Nah, Sayyidina Ali Zainal Abidin ini setelah beliau dewasa, beliau memilih untuk nggak mau ikut campur di dalam dunia politik. Beliau fokus di dalam memahamkan umat. Beliau buka madrasah, beliau buka pondok pesantren. Namanya Madrasah Ahlul Bait, madrasah keluarganya Nabi. Beliau fokus di dalam mengajarkan umat. Dikatakan Sayyidina Ali Zainal Abidin ini pernah kedatangan satu orang. Ada satu orang laki-laki bertamu ke rumahnya Sayyidina Ali. Minta dijamu sebaik-baiknya sama Sayyidina Ali. Dikasih sarapan, dikasih makan siang, dikasih makan malam, dicepakne tempat nginepnya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai dikatakan hari ketiga ketika dia pamitan pulang, Sayyidina Ali masih bawakan bekal-bekal makanan, tepung ini dan lain sebagainya, dinaikkan ke atas ontanya laki-laki tersebut. Ketika dia sudah ada di atas onta, ketika laki-laki ini tadi sudah ada di atas onta, katanya laki-laki tersebut, ya wahai Imam Ali, apa kamu nggak kenal sama saya? Wahai Imam Ali, apa kamu nggak kenal sama saya? Katanya Imam Ali, bala, saya tahu siapa kamu. Loh, kamu tahu siapa saya? Iya, saya tahu siapa kamu. Saya tahu persis siapa kamu semenjak hari pertama kamu datang ke rumah saya. Saya tahu persis, saya masih jelas di dalam ingatan saya bahwasanya kamu termasuk salah satu orang yang mengeksekusi abah saya. Kamu adalah salah satu orang yang mengangkat senjata atasnya. Kamu salah satu orang yang menebaskan pedangmu ke atas tubuhnya. Kamu salah satu orang yang ikut bermain-main dengan kepalanya ketika jasadnya sudah lepas dari kepalanya. Saya melihat dengan jelas kamu ikut memainkan kepala tersebut dan kamu ikut bersorak-sorak ketika kepala abah saya kamu tancapkan di atas tombak. Dan saya ingat betul kamu tertawa-tertawa bersama orang-orang yang tertawa. Saya ingat jelas itu semuanya. Maka laki-laki tersebut mengatakan, wahai Imam Ali, kalau kamu tahu apa yang terjadi, terus kenapa kok jamu saya sekian hari? Kok mempersilahkan saya untuk nginep di rumahmu sekian hari? Kok kamu melakukan hal yang semacam ini kepada diriku? Bukannya mencercaku. Bahkan laki-laki itu bahkan sampai gak sadar, Bu, kalau Imam Ali itu kenal sama dirinya. Saking baiknya pemuliaannya Sayyidina Ali kepada tamu. Katanya Imam Ali simpel, beliau mengatakan, dzalika akhlaqukum wa hadhihi akhlaquna. Itu kan perangaimu, yang bunuhin orang, yang memperlakukan orang dengan buruk, yang memperlakukan keluargaku secara buruk. Keburukan itu menunjukkan keburukanmu sendiri. Wa hadhihi akhlaquna. Sedangkan ini adalah akhlak kami, akhlaknya keluarganya Nabi, sabarnya keluarganya Nabi. Ikramud duyuf ala Nabi. Jadi caranya Nabi di dalam menjamu tamu ini seperti ini. Dari akhlakukum wa hadhihi akhlaquna. Itu urusanmu. Kamu dosamu. Aku hanya dituntut sama Allah Ta'ala untuk jadi orang baik. Maka aku gak perlu ikut-ikutan dengan apa yang kamu lakukan. Kayak gitu, Bu, Sayyidina Ali. Istilahnya kalau ada orang sakit hati, kalau ada orang sakit hati dengan apa yang terjadi di Karbala tersebut, kan anak cucunya Nabi yang paling berhak. Anak cucunya Nabi yang paling berhak.
dari sekian banyak anak cucunya Nabi, Sayyidina Ali Zainal Abidin yang paling berhak untuk sakit hati, yang paling berhak untuk dendam, yang paling berhak untuk dengki, yang paling berhak untuk membalaskan apa yang telah dilakukan kepada keluarganya. Tapi beliau memilih untuk melepaskan itu semuanya. Jadi manhaj yang benar ini seperti siapa? Seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin. Jadi kalau ada kelompok-kelompok Syiah yang mengataskan ketika Karbala itu terjadinya tanggal 10 Muharram. Makanya 10 Muharram itu orang-orang Syiah biasanya kumpul di satu tempat, setelah itu mereka teriak bersama-sama melakukan naum itu semacam kayak orang kalau keluarganya meninggal, setelah itu mukul-mukul kepalanya, nangis-nangis, setelah itu nyalahkan Allah Ta'ala atas apa yang terjadi. Ini kan padahal ini sesuatu yang dilarang di dalam agama Islam. Ini orang-orang Syiah itu menganjurkan, nyuruh untuk melakukan hal yang semacam itu. Jadi laki-lakinya nanti itu pada ngambil pedang, dipukul-pukulkan ke atas kepalanya mereka. Kalau belum berdarah seluruh badan, kayak nggak mau berhenti. Yang paling banyak berdarahnya, katanya paling banyak pahalanya. Yang paling istilahnya yang mana lah. Ini ya itu akidah yang sesat itu seperti itu. Mukul-mukul badannya, manggil-manggil ya Husainah, wahai Sayyid Imam Husain, wahai Imam Husain. Memang apa yang terjadi di Karbala itu menyedihkan. Sangat-sangat kalau jangan dengar ceritanya itu ikut sakit hati. Tapi sakit hati ini nggak perlu direspon dengan cara yang semacam ini. Sayyidina Ali Zainal Abidin bahkan seperti itu akhlaknya kepada para pembunuhnya Sayyidina Husain. Setelah itu anak-anaknya, Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir ini anaknya Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq ini anaknya Ali Zainal Abidin. Ketika datang orang-orang yang mau menghasut beliau, mau ngomongin tentang kejelekannya para sahabat-sahabatnya Nabi, mau ngomongin tentang apa yang bisa mereka cari celah kesalahan dari para sahabatnya Nabi, terutama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Mereka menganggapnya khalifah yang pantas itu cuma Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman itu dianggapnya para penikung politik, pelakor politik. Pokoknya harusnya itu enggak mereka yang jadi presiden. Ini tim sakit hati, karena Sayyidina Abu Bakar itu diangkat jadi khalifah. Setelah itu Sayyidina Umar yang diangkat jadi khalifah. Setelah itu Sayyidina Utsman yang diangkat jadi khalifah. Mantu ini Sayyidina Ali. Menurutnya mereka itu seperti itu. Menurutnya mereka seperti itu. Jadi mereka banyak ngolok-ngolok Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman itu dianggapnya orang-orang yang sesat. Dianggapnya orang-orang yang sesat. Ini datang kepada Imam Muhammad Al-Baqir. Setelah itu ngomongin, wahai Imam, kan kakekmu diginikan, kan Sayyidah Fatimah diginikan, Sayyidina Ali diginikan dan lain sebagainya. Maka jawabannya beliau mengutip ayat Al-Quran yang mengatakan, wahai orang-orang yang datang ini dari orang-orang Irak, karena paham-paham Syiah ini banyak di Irak, banyak terjadi di Irak, Iran. Mereka ngomong, wahai orang-orang, apakah kamu masuk di dalam perkataannya Allah Ta'ala yang mengatakan lil fuqara'il muhajirin, orang-orang fakir dari golongan orang-orang muhajir, yuhajiruna fi sabilillah, mereka hijrah dari Makkah menuju Madinah, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, karena mereka nyari fadilah dari Allah, nyari keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka mengatakan, kita bukan orang-orang muhajir. Kalau gitu ayat selanjutnya, alladzina tabawwa'ud dara wal iman, orang-orang yang menyediakan tempat untuk orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka bukan cuma menyediakan tempat, tapi juga menyediakan iman. Di tempat di mana Rasulullah diusir, justru di Madinah Rasulullah disambut. Di saat orang-orang mengkufuri syariatnya Nabi, di Madinah justru dipercayai. Nabi Muhammad punya rumah, punya tempat baru untuk berdakwah, yaitu di negeri Madinah. Apa kamu masuk di dalam golongan orang-orang muhajir?
muhajir. Lah, karena mereka bukan juga. Oke, kalau gitu ayat selanjutnya. Oke, ayat yang selanjutnya. Oke. Waladina ja'u min ba'dihim. Oke, orang-orang yang hidup setelah dua golongan ini, orang muhajir dan juga orang ansar. Oke, setelah golongan dua orang ini, yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Ya Allah, yang setelahnya ini, kayak katanya Imam Ali, kalau kamu bukan masuk golongan orang muhajir, bukan masuk golongan orang ansar, saya yakin kamu juga bukan masuk golongan orang yang ketiga, yaitu orang-orang yang hidup setelah zaman tersebut. Mereka cukup mengatakan yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Oke, ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosanya orang-orang sebelum kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Oke, dan jangan sampai rasa buruk itu ada di dalam hati kami. Jangan sampai kita ini benci sama satu pun di antara dua golongan ini tadi. Oke, kalau kamu punya perasaan semacam ini, kamu nggak masuk di dalam golongan yang ketiga ini. Oke. Jadi yang tersisa dari kita ini, kalau pengen selamat, nggak masuk golongan pertama nggak mungkin. Orang muhajir nggak mungkin. Masuk golongan kedua orang ansar juga nggak mungkin. Fokus saja jadi orang yang ketiga. Oke. Alladzina yaquluna rabbana ighfir lana. Isi hidup kita dengan istighfar. Isi hidup kita dengan mendoakan orang-orang yang lalu. Oke, isi hati kita ini jangan sampai ada rasa ghil. Ghil itu kebencian yang kecil. Kalau benci besar itu dengki. Tapi kalau ghil itu benci tapi cilik. Benci sedikit aja jangan sampai ada di dalam diri kita. Lagi kalau kita jadi orang yang hidup setelah zaman tersebut, tapi diri kita penuh dengan kebencian, penuh dengan kedengkian, nggak selamat. Nggak selamat. Makanya amaliyahnya orang-orang baik di zaman ini, kalau jangan lihat kisaran apa? Kisaran baca Al-Quran, kisaran baca Al-Quran, kisaran baca istighfar, kisaran membaca dzikir-dzikir kepada Allah Ta'ala. Dan mereka nggak pernah lupa untuk doakan orang-orang sebelumnya. Kayak Imam At-Tibai, di dalam doanya Maulid Tiba itu kan ada perkataannya beliau, Allahumma, ya Allah, innalana ikhwanun, innalana ikhwanun mana'ahumul qadha 'anil wusuli ila mithliha. Ya Allah, kita sekarang bikin gelaran acara Maulid. Sekarang kita bisa doa bersama, bisa bersalawat bersama. Tapi ya Allah, hari ini ada teman-teman kita yang dulunya ngaji bareng sama kita, pikiran bareng sama kita, salawatan bareng sama kita, tapi hari ini terhalang untuk melakukan hal yang semacam ini. Bisa jadi mereka sudah meninggal dunia, abah kita, kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, dulunya ahli tiba, dulunya orang-orang ahli dzikir, dulunya orang-orang ahli sholawat, tapi sekarang sudah nggak bisa melakukan lagi yang semacam ini. Maka apa yang didoakan sama Imam Ali? Fala tahrimhum min thawabi hadhil gimana? Maka jangan haramkan mereka untuk mendapatkan kebaikan seperti kebaikan yang kita dapatkan. Fala tahrimhum min thawabi hadhis sa'ati wa fadliha. Jangan sampai mereka diharamkan dari kebaikan saat ini. Apa yang kita lakukan, kirimkan pahalanya kepada kakek-kakek kami juga ya Allah. Ini amaliyahnya orang-orang dengan akidah yang lurus ini kayak gini. Gak mikir untuk melaknat siapapun, gak mikir untuk membenci siapapun, gak mikir untuk nyari aibnya siapapun, apalagi aib-aib yang berkaitan dengan orang-orang terdahulu, para sahabatnya Nabi, keluarganya Nabi. Mereka orang-orang mulia yang dimuliakan sama Allah Ta'ala. Orang-orang mulia yang dimuliakan sama Allah, para sahabat, keluarganya Nabi. Ini siapa ini keluarganya Nabi? Ketika Rasulullah turun ayat, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu pengen keluargamu itu memang dibersihkan dari segala macam rijis, dari segala macam keburukan-keburukan. Keluargamu itu orang-orang yang Allah Ta'ala pengen membersihkannya sebersih-bersihnya. Wa yutahhiruhum tathira. Jadi Allah Ta'ala pengen membersihkan mereka sebersih-bersihnya. Maka yang dilakukan sama Nabi Muhammad manggil Sayyidina Ali, manggil Sayyidah Fatimah Zahra,
manggil Sayyidina Hasan, manggil Sayyidina Husain, dimasukkan di bawah ridaknya beliau, dimasukkan di bawah ridaknya beliau. Setelah itu beliau baca ayat tersebut, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Sungguhnya Allah Ta'ala pengen membersihkan keluarganya Nabi, dan Allah Ta'ala pengen membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Setelah itu beliau mengatakan, Allahumma inna haula ahlul baiti. Ya Allah, mereka berempat inilah keluargaku. Mereka berempat inilah keluargaku. Allahumma fatahhirhum tathira. Ya Allah, ampuni mereka, bersihkan mereka sebersih-bersihnya. Sayyidina Anas yang melihat kejadian tersebut, yang melihat Rasulullah melakukan hal tersebut, mendengarkan bahkan atap-atap rumahnya Sayyidina Ali, waktu itu di rumahnya Sayyidina Ali, atap-atap rumahnya Sayyidina Ali pun ikut mengaminkan doanya Nabi Muhammad SAW. Berarti keluarganya Nabi ini siapa? Keluarganya Nabi ini siapa? Dari sekian banyak, ada banyak Rasulullah juga pernah mengatakan Alu Muhammad kullu taqi. Semua orang yang bertakwa masuk di dalam golongan keluarganya Nabi. Setelah itu ada juga yang mengatakan keluarganya Nabi orang-orang yang nggak boleh dapat zakat. Alu Abbas, Alu Aqil, saudara-saudaranya Rasul. Jadi anak-anak paman-pamannya Nabi ini semuanya orang-orang yang nggak boleh dapat zakat. Nggak boleh mendapatkan harta zakat, karena harta zakat itu kotorannya orang, nggak boleh diberikan kepada keluarganya Rasulullah SAW. Tapi setelahnya yang paling kecil atau yang paling istilahnya dari sekian banyak kaum itu yang paling ringkas ya ini tadi. Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan anak cucunya mereka semuanya sampai hari kiamat nanti. Jadi anak cucunya keempat orang ini sampai hari kiamat mereka lah anak cucunya Rasulullah SAW. Terus habaib sekarang ini gimana Ustazah? Kalau jangan buka internet kan banyak polemik. Iki tutup kayak iki tutup, iki kok tutup dan lain sebagainya. Cukup bagi jenengan untuk mencintai keluarganya Nabi. Semuanya, semuanya. Ya Allah, pokoknya saya cinta sama semua anak cucunya Nabi. Mereka selama mereka bisa mempertanggungjawabkan nasabnya, gitu, bapakku iki, kakekku ini, jadi salah di dalam ilmu fikih itu masalah nasab yang penting masyhur siapa atasnya, kita boleh mempercayai seperti apa yang dipercayai sama masyarakat umum. Gak perlu kita ngulik sampai kakek 100 tahun yang lalu, yang 200 tahun yang lalu, yang 300 tahun yang lalu, suruh tes DNA, suruh ngopo ae ngoten-ngoten itu, wis gak perlu jenengan percayakan. Gampangnya gini, saya gak memungkiri, jenengan nganggep saya selama ini kalau manggil Ustazah Syarifah Aminah Asegaf. Kalau jenengan nanya sama saya, Ustazah kenapa kok ada Asegafnya? Saya cukup mengucapkan marahi bapakku Asegaf. Kenapa kok bapaknya jenengan Asegaf? Marahi kakekku ya Asegaf. Kenapa kok kakeknya jenengan Asegaf? Kakeknya saya lagi juga Asegaf. Gak percaya sudah jenengan marahi diri. Bapakku di Patian sana Asegaf. Kakekku juga ada di Patian sana Asegaf. Kalau mau lebih jauh lagi, kakek datuk saya di Banjarmasin sana di Martapura. Enek Asegaf ya. Berarti gimana? Ya sudah cukup itu. Jadi kalimat yang mencukupkan saya nuliskan marga Asegaf itu di belakang diri saya. Mau jenengan hormat sama kita, sakaremu ora yo sakaremu. Mau jenengan percaya terserah, nggak percaya juga terserah. Mau ngulik-ngulik sampai ini kakeknya yang ini bermasalah dan lain sebagainya. Saya sendiri pun nggak pernah ketemu Bu sama kakek saya yang 100 tahun yang lalu juga nggak pernah ketemu. Yang 200 tahun yang lalu juga nggak pernah ketemu. Yang 300 tahun yang lalu juga nggak pernah ketemu. Kalau jenengan pengen ngulik-ngulik tentang masalah itu, terserah. Kita nggak ada urusan tentang hal tersebut. Tentang hal tersebut. Jadi keluarganya Nabi itu disisakan sama Allah. Bukan tersisa loh Bu. Bukan tersisa, tapi disisakan sama Allah Ta'ala untuk jadi tempatnya kita meyakini salah satu hal
Nabi setelah haji wada. Jadi setelah haji wada berarti di akhir usianya Nabi. Rasulullah sempat berkhutbah kepada di depan para sahabatnya. Salah satu kutipan khutbahnya itu beliau mengatakan, "Inni taraktu fikum thaqalain." Saya tinggalkan kepada kalian ini dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, kalau kalian berpegangan dengan dua perkara ini, lan tadillu min ba'di abada. Kalian enggak akan pernah tersesat. Enggak akan pernah tersesat. Yang pertama apa? Kitabullah. Kitabullah hablun mamdudun minas sama. Katanya Nabi Muhammad, yang pertama adalah Al-Qur'an. Pegangi Al-Qur'an itu sekuat mungkin. Karena Al-Qur'an itu adalah talinya Allah Ta'ala yang menyambungkan antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitabullah fa innahu hablun mamdudun minas sama. Setelah itu yang kedua apa? Wa'id serati ahli baiti. Wa'id serati ahli baiti. Yang kedua adalah anak cucuku. Anak cucuku. Karena dua perkara ini, Al-Qur'an sama anak cucunya Nabi, gak akan pernah terpisahkan hatta wurida alayyal hud, sampai kiamat terjadi. Sampai telaga Haud itu disodorkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dua kelompok ini gak akan pernah musnah, gak akan pernah gak bisa ditemui sampai hari kiamat nanti. Nah kalau kita cuma percaya anak cucunya Nabi, yang tak anggap anak cucunya Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, paling-paling sampai Sayyidina Ali Zainal Abidin lah. Yang setelahnya saya nggak percaya. Ya sudah, terserah. Berarti ada yang salah di dalam akidahnya. Kenapa? Karena anak cucunya Nabi itu dipastikan sama Nabi gak akan musnah sampai kiamat ini terjadi. Sama Al-Quran. Al-Quran kalau sudah kiamat terjadi, Al-Quran itu mushafnya hilang. Jadi tulisannya itu dihapus sama Allah Ta'ala. Sebelum dihapus sama Allah Ta'ala, semua penghafal Al-Quran dimatikan sama Allah. Semua penghafal Al-Quran dimatikan sama Allah. Begitu juga dengan anak cucunya Rasulullah SAW, dimatikan semuanya sama Allah, baru terjadi yang namanya kiamat. Jadi kiamat itu gak mungkin terjadi kecuali penghafal Al-Quran sudah gak ada, anak cucunya Nabi sudah gak ada, terjadi kiamat. Nah jangan saya ketemu sama anak cucunya Nabi. Nah ini sebagaimana di dalam hadis yang lain Rasul juga mengatakan, an-nujum amanun li ahli sama. Bintang itu pakunya para penduduk langit. Wa ahlu baiti, amanun li ahli al. Anak cucuku itu pakunya dunia. Kalau mereka lepas, mereka nggak ada, mereka habis, ya terjadi yang namanya kiamat. Terjadi yang namanya kiamat. Allah fi ahli baiti, Allah fi ahli baiti. Katanya Nabi, hati-hati sama anak cucuku, hati-hati sama anak cucuku. Hati-hati sama anak cucuku. Jangan kamu, kalau ada yang tersesat gimana Ustaz? Ya anak cucunya Nabi ini kan nggak semuanya beres. Saya aneh-aneh dia kakek. Yang banyak maksiatnya juga banyak. Jangan ditiru, Bu. Anak cucunya Nabi berarti sendiko dawuh kudu harus saya ini. Lek sesat ya dibilang sesat. Kalau nggak benar ya dibilang nggak benar. Mereka nggak maksud, Bu. Mereka nggak maksud. Mereka nggak terhindar dari dosa. Mereka bisa melakukan kesalahan. Tapi nggak bisa dipungkiri kemuliaan yang ada pada darah mereka ini nyambung dengan kemuliaan yang ada pada darah Nabi Muhammad SAW. Kalaupun kita cinta sama mereka, kita cintanya karena Allah. Kita cintanya karena Rasulullah. Bukan cinta kepada mereka secara pribadi, enggak. Tapi cinta kita kepada mereka karena mereka ini menjadi salah satu bukti bahwasanya semua yang keluar dari lisannya Nabi ini adalah sebuah kebenaran. Adalah sebuah kebenaran. Hati-hati, ini yang harus kita pahami. Cinta sama keluarganya Nabi, cinta sama para sahabatnya Nabi, cinta sama orang Muhajirin, cinta sama orang-orang Ansar. Kalau yang setelah itu selanjutnya orang-orang soleh selanjutnya kan banyak. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abi Hanifah, banyak sekali. Sayyidina Hasan Al-Basri dan lain sebagainya. Nah ini jenengan cinta sama orang-orang soleh secara umum.
Tapi nggak harus secara pribadi harus tahu sama semua orang soleh, harus kenal sama semua orang soleh, nggak wajib. Setelah itu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa qala Sayyidina Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fi kitabih Nasaihi Diniyah ma ma'nahu wa hadhihi awsafun yajibu an yatahalla biha wa yatasif biha kullu mu'min wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan kita yang selanjutnya.